Dunia dibuat takjub. Siapa sangka di tengah ujian berat yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, justru muncul gelombang penghormatan terhadap Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di London dan negara-negara barat. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas sebuah fenomena luar biasa yang terjadi di dunia. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Dan kasih tahu juga kalian berasal dari kota mana, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Suasana penuh keberkahan, kedamaian, dan spiritualitas selalu menyelimuti setiap umat yang menjalankan ibadah puasa. Namun, bagi saudara-saudara kita di Gaza, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga ujian kesabaran dan keteguhan iman. Di tengah konflik yang masih berlangsung, dengan keterbatasan makanan, air bersih, dan listrik, mereka tetap menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati. Gaza adalah wilayah yang telah lama berada dalam tekanan dan blokade, yang menyebabkan berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun berada dalam situasi sulit, masyarakat Gaza tidak pernah kehilangan harapan dan semangat mereka untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setiap hari, mereka bangun di waktu sahur dengan kondisi yang jauh dari kata cukup. Sebagian besar keluarga hanya memiliki sedikit makanan untuk dimakan. Bahkan ada yang hanya berbuka dan sahur dengan air dan sepotong roti kering. Tapi, semua itu tidak membuat mereka mengeluh. Justru, mereka menganggap ini sebagai ujian keimanan yang harus mereka jalani dengan sabar. Di saat umat Islam di belahan dunia lain menikmati hidangan lezat saat berbuka, warga Gaza harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Pasar-pasar di sana tidak selalu penuh dengan bahan makanan, dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi akibat blokade yang membatasi masuknya barang dari luar. Namun, di tengah keterbatasan ini, solidaritas antar warga tetap tinggi. Mereka saling berbagi, memastikan bahwa tidak ada satupun keluarga yang berbuka tanpa makanan. Meski sederhana, kebersamaan yang mereka rasakan jauh lebih berharga dibandingkan hidangan mewah di meja makan. Selain makanan, listrik di Gaza juga menjadi barang yang sangat langka. Dalam kondisi normal, mereka hanya mendapatkan aliran listrik beberapa jam dalam sehari. Namun, saat konflik semakin memanas, listrik bisa padam selama berhari-hari. Bayangkan bagaimana sulitnya mereka menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka dalam kondisi tanpa penerangan yang memadai. Namun, hal ini tidak membuat mereka menyerah. Banyak warga yang menggunakan lilin atau lampu darurat untuk tetap bisa menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran di malam hari. Masjid-masjid di Gaza tetap menjadi pusat ibadah dan kebersamaan meskipun dalam kondisi sulit. Setiap hari, orang-orang tetap datang untuk menunaikan sholat tarawih dan sholat berjamaah. Suara takbir dan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di antara puing-puing bangunan yang telah hancur akibat serangan. Meskipun banyak masjid yang rusak, mereka tetap beribadah dengan khusyuk, menunjukkan bahwa kekuatan spiritual mereka jauh lebih besar daripada ketakutan terhadap situasi yang mereka hadapi. Anak-anak di Gaza juga tumbuh dengan semangat yang luar biasa. Meskipun mereka hidup dalam ketakutan akan serangan yang bisa datang kapan saja, mereka tetap belajar dan menghafal Al-Quran. Banyak dari mereka yang tetap tersenyum, bermain, dan bercita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Pemandangan ini sungguh menginspirasi dunia, karena di tengah keterbatasan dan ancaman yang terus menghantui, mereka tetap memiliki harapan dan keinginan untuk maju. Selain itu, salah satu hal yang menggetarkan hati adalah ketika masyarakat Gaza tetap berbagi makanan dengan orang lain, meskipun mereka sendiri dalam kondisi kekurangan. Semangat berbagi dan tolong-menolong yang tinggi, membuat mereka menjadi contoh nyata dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga memastikan bahwa orang-orang di sekitar mereka juga mendapatkan bantuan dan dukungan. Kebangkitan Gaza di bulan Ramadan bukan hanya soal bertahan hidup di tengah konflik, tetapi juga soal menunjukkan kepada dunia bahwa iman mereka tetap kokoh, semangat mereka tetap menyala,
dan keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah tidak pernah pudar. Mereka telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keteguhan hati, bahkan di tengah ujian yang begitu berat. Kondisi yang dialami oleh masyarakat Gaza juga telah menyentuh hati banyak orang di berbagai belahan dunia. Banyak video dan gambar yang beredar menunjukkan bagaimana mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh keteguhan, bagaimana mereka tetap saling membantu, dan bagaimana mereka tetap tersenyum meskipun dalam kesulitan. Inilah yang membuat banyak orang semakin sadar akan keteguhan hati umat Islam di Gaza, dan semakin menaruh rasa hormat kepada mereka. Lebih dari sekadar ujian, Ramadan di Gaza adalah simbol ketahanan spiritual yang luar biasa. Mereka tidak hanya berpuasa dari makanan dan minuman, tetapi juga dari rasa takut, dari keputusasaan, dan dari kebencian. Mereka memilih untuk tetap bersabar, tetap berbuat baik, dan tetap percaya bahwa pertolongan Allah akan datang. Dan keyakinan ini telah menyebar ke seluruh dunia, menginspirasi jutaan orang untuk lebih memahami arti sebenarnya dari keimanan dan ketabahan. Dengan semua ini, tidak heran jika dunia mulai melihat Islam dengan sudut pandang yang berbeda. Kebangkitan Gaza di bulan Ramadan telah menjadi bukti nyata bahwa Islam bukanlah agama yang lemah, tetapi agama yang penuh dengan kekuatan, keteguhan, dan kasih sayang. Momen ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam setiap ujian yang Allah berikan, selalu ada hikmah besar yang tersembunyi di dalamnya. Dunia dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa di berbagai kota besar di barat, terutama di London. Biasanya, Islam seringkali disalahpahami dan mendapatkan stigma negatif di banyak negara barat. Namun, Ramadan kali ini membawa perubahan yang mengejutkan. London, yang merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia, menyaksikan gelombang solidaritas yang begitu besar untuk Gaza, sekaligus bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap Islam. Pemandangan ini dimulai dengan ribuan orang yang turun ke jalan-jalan utama London untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina. Tidak hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Orang-orang dari berbagai ras, budaya, dan keyakinan bersatu dalam satu suara untuk mengutuk ketidakadilan dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kemanusiaan. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi juga menjadi momen penting di mana dunia menyaksikan bahwa Islam bukanlah agama yang terisolasi, melainkan memiliki banyak simpatisan bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya dianggap kurang bersahabat dengan Islam. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika banyak warga non-Muslim di London ikut berpuasa sebagai bentuk solidaritas bagi rakyat Gaza. Mereka ingin merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus, seperti yang dirasakan oleh warga Gaza, tetapi dalam kondisi yang jauh lebih aman dan nyaman. Hal ini tidak hanya menunjukkan empati yang mendalam, tetapi juga membuka mata mereka tentang makna sejati dari puasa Ramadan. Banyak dari mereka yang mengaku merasakan ketenangan spiritual yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selain itu, beberapa komunitas di London mengadakan acara buka puasa bersama yang melibatkan warga Muslim dan non-Muslim. Di Trafalgar Square, misalnya, ribuan orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama di tengah kota. Acara ini bukan hanya sekadar makan bersama, tetapi juga menjadi ajang bagi orang-orang untuk mengenal Islam lebih dekat. Banyak warga non-Muslim yang bertanya tentang makna Ramadan, mengapa umat Islam berpuasa, dan apa yang bisa mereka pelajari dari ajaran Islam. Di beberapa distrik di London, suara adzan dikumandangkan secara terbuka, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi di kota-kota barat. Biasanya, aturan yang ketat membuat umat Islam tidak bisa mengumandangkan adzan di tempat umum, tetapi kali ini ada banyak tempat yang mengizinkan adzan berkumandang, sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Banyak orang yang merasa terharu mendengar suara adzan menggema di pusat kota London, yang biasanya lebih dikenal dengan hiruk-pikuk kehidupan modernnya. Selain di London, aksi serupa juga terjadi di berbagai negara barat lainnya. Di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Kanada, muncul gerakan besar yang menunjukkan dukungan kepada Gaza dan penghormatan terhadap Islam. Banyak warga non-Muslim yang mulai belajar lebih banyak tentang Islam dan menyadari bahwa selama ini mereka mungkin telah mendapatkan informasi yang salah tentang agama ini. Bahkan, beberapa di antara mereka memutuskan untuk memeluk Islam setelah merasakan kehangatan dan kedamaian yang diajarkan dalam ajaran Islam. Salah satu kisah yang menginspirasi datang dari seorang warga Inggris bernama James, yang sebelumnya tidak banyak mengetahui tentang Islam. Ia mengikuti aksi solidaritas di London
dan memutuskan untuk ikut berpuasa selama beberapa hari sebagai bentuk dukungan bagi Gaza. Setelah menjalani puasa, ia merasakan ketenangan yang luar biasa dan mulai membaca lebih banyak tentang Islam. Akhirnya, di akhir Ramadan, ia memutuskan untuk masuk Islam karena merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Kisah James bukanlah satu-satunya, karena banyak orang di Barat yang mulai melihat Islam dengan sudut pandang yang lebih positif. Para pemimpin dunia pun mulai angkat bicara. Beberapa politisi di Eropa dan Amerika yang sebelumnya enggan membahas isu Palestina, kini mulai lebih vokal dalam menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam tetap sabar, kuat, dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian ini. Bahkan, beberapa anggota parlemen di Inggris secara terbuka menunjukkan solidaritas mereka dengan mengenakan atribut khas Palestina di gedung pemerintahan. Di media sosial, tagar-tagar seperti Stand with Gaza, Ramadan for Palestine, dan Islam is Peace menjadi trending topik di berbagai platform. Selebriti, atlet, dan tokoh terkenal di dunia Barat juga mulai menunjukkan dukungan mereka. Mereka menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan kedamaian, membela hak-hak rakyat Palestina, dan mengajak lebih banyak orang untuk memahami Islam dari perspektif yang lebih jujur dan adil. Muncul pula gerakan yang lebih luas di dunia akademik dan intelektual. Universitas-universitas di Inggris dan Amerika mulai mengadakan diskusi terbuka tentang Islam, Ramadan, dan situasi di Palestina. Banyak mahasiswa non-Muslim yang menghadiri acara-acara ini dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap ajaran Islam yang menekankan perdamaian, kesabaran, dan solidaritas. Yang lebih menarik lagi, beberapa gereja di Inggris bahkan membuka pintu mereka bagi umat Islam untuk berbuka puasa bersama. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya, dan menjadi bukti bahwa ada jembatan yang mulai terbangun antara Islam dan komunitas lainnya di dunia Barat. Para pemuka agama dari berbagai latar belakang mulai melihat bahwa nilai-nilai Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang mereka anut. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi umat Islam, ada pula momen-momen yang menunjukkan bahwa Islam semakin dihormati dan diterima di dunia Barat. Ini bukan hanya kemenangan bagi umat Islam, tetapi juga kemenangan bagi seluruh umat manusia, karena menunjukkan bahwa persatuan dan solidaritas dapat mengatasi perbedaan. Kebangkitan Gaza di bulan Ramadan telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Ini bukan hanya tentang perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga tentang bagaimana dunia mulai terbuka terhadap Islam. Banyak orang yang sebelumnya memiliki prasangka buruk terhadap Islam kini mulai melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, perdamaian, dan keteguhan hati. Ramadan tahun ini telah menjadi titik balik yang bersejarah. Dunia kini melihat Islam dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi di Gaza tidak hanya menginspirasi umat Islam, tetapi juga menggerakkan hati banyak orang di seluruh dunia. Fenomena kebangkitan Gaza di bulan Ramadan bukan hanya menggugah hati umat Islam, tetapi juga membawa dampak yang sangat besar di seluruh dunia. Kejadian ini telah membuka mata banyak orang dan mengubah cara pandang mereka terhadap Islam, Palestina, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Ramadan tahun ini tidak hanya menjadi bulan ibadah bagi umat Islam, tetapi juga menjadi titik balik bagi dunia dalam memahami keadilan, solidaritas, dan kebenaran. Salah satu dampak yang paling besar adalah meningkatnya kesadaran global tentang kondisi rakyat Palestina. Selama bertahun-tahun, banyak orang di dunia yang kurang memahami situasi sebenarnya di Gaza, karena informasi yang mereka terima seringkali berasal dari media yang bias. Namun, berkat teknologi dan media sosial, kini semakin banyak orang yang melihat sendiri bagaimana rakyat Gaza bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimana mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, dan bagaimana mereka tetap berjuang mempertahankan tanah air mereka dengan penuh ketabahan. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi ini. Video-video yang menunjukkan anak-anak Gaza tetap menghafal Al-Quran di tengah reruntuhan, para ibu yang tetap memasak untuk berbuka dengan senyum di wajah mereka meskipun hanya memiliki sedikit makanan, dan para pemuda yang tetap semangat beribadah meskipun hidup dalam keterbatasan, semua ini menjadi viral di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan bagaimana rakyat Gaza tetap bertahan, dan semakin banyak yang mulai memahami bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal politik, tetapi juga soal hak asasi manusia dan kemanusiaan. Tak hanya masyarakat umum, banyak tokoh dunia, baik dari kalangan selebriti, atlet, maupun pemimpin politik,
mulai menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina. Beberapa artis terkenal menggunakan platform mereka untuk berbicara tentang kondisi Gaza, sementara atlet muslim di berbagai liga olahraga dunia mulai melakukan gestur solidaritas, seperti mengangkat bendera Palestina setelah mencetak gol atau mengheningkan cipta sebelum bertanding. Bahkan, di beberapa negara Eropa, tim sepak bola besar seperti Manchester United dan Barcelona mulai mengadakan aksi solidaritas yang menunjukkan empati mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sikap ini juga mulai terlihat dalam dunia politik. Beberapa negara yang sebelumnya diam kini mulai berani menyuarakan kecaman terhadap ketidakadilan yang terjadi. Parlemen di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa, mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri mereka terkait konflik di Gaza. Para politisi yang selama ini hanya mendukung satu pihak, tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, mulai menghadapi tekanan dari rakyat mereka sendiri. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota besar, menuntut pemerintah mereka untuk bersikap lebih adil dan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri mereka. Salah satu dampak paling mengejutkan dari kebangkitan Gaza di bulan Ramadan adalah semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mempelajari Islam. Di berbagai negara barat, terjadi lonjakan jumlah orang yang mencari tahu tentang Islam, membaca Al-Quran, dan bahkan menghadiri kajian-kajian Islam di masjid atau komunitas Muslim setempat. Beberapa di antara mereka mengaku bahwa mereka terinspirasi oleh keteguhan dan ketabahan rakyat Gaza dalam menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi sulit. Banyak kisah menginspirasi yang muncul dari fenomena ini. Seorang pria di Kanada, misalnya, mengaku bahwa dirinya tidak pernah tertarik dengan Islam sebelumnya. Namun, setelah melihat bagaimana umat Islam di Gaza tetap menjalankan puasa dan sholat tarawih meskipun hidup dalam keterbatasan, ia mulai bertanya-tanya tentang kekuatan spiritual yang mereka miliki. Ia pun mulai membaca Al-Quran dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam di akhir bulan Ramadan. Kisah seperti ini tidak hanya terjadi di Kanada, tetapi juga di Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman, di mana semakin banyak orang yang mulai melihat Islam dari sudut pandang yang lebih positif. Dampak lainnya juga terlihat dalam hubungan antaragama. Di berbagai negara, gereja dan komunitas Kristen mulai membuka pintu mereka untuk berbuka puasa bersama umat Islam. Di beberapa tempat, pendeta dan ulama duduk berdampingan, membahas tentang persamaan nilai-nilai yang mereka anut, seperti perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Hubungan antara Muslim dan non-Muslim yang sebelumnya mungkin kurang harmonis kini, mulai membaik, karena adanya kesadaran bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, dunia bisnis juga mulai terpengaruh oleh fenomena ini. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya bersikap netral, mulai menunjukkan dukungan terhadap Palestina dengan menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk bantuan kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung pihak yang menindas Palestina mulai menghadapi boikot besar-besaran dari konsumen di seluruh dunia. Kesadaran ini telah mengubah cara masyarakat dalam memilih produk dan layanan, di mana mereka kini lebih mempertimbangkan faktor etika dalam keputusan pembelian mereka. Di dunia akademik, banyak universitas di Amerika dan Eropa mulai mengadakan seminar dan diskusi tentang Palestina, hak asasi manusia, dan Islam. Banyak mahasiswa yang sebelumnya tidak peduli kini mulai aktif dalam gerakan solidaritas, menulis opini di media massa, dan bahkan melakukan aksi protes di kampus mereka untuk menekan pemerintah agar bertindak lebih adil. Para akademisi juga mulai mengkaji ulang narasi yang selama ini berkembang di media, dan beberapa di antara mereka mulai menulis buku dan jurnal yang lebih objektif tentang situasi di Palestina dan peran Islam dalam membentuk peradaban dunia. Yang paling luar biasa adalah bagaimana kebangkitan Gaza di bulan Ramadan telah menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Perbedaan mazhab, budaya, dan negara seolah lenyap ketika umat Islam dari berbagai penjuru dunia bersatu dalam doa dan dukungan untuk Gaza. Dari masjid-masjid di Indonesia hingga komunitas Muslim di Amerika, semua bersatu dalam satu suara, menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kekuatan besar jika mereka bersatu. Ramadan kali ini bukan hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga menjadi bulan yang mengubah dunia. Gaza yang selama ini dianggap sebagai wilayah kecil yang tertindas kini menjadi simbol perlawanan, keteguhan iman, dan kebangkitan Islam di era modern. Momen ini mengajarkan kita bahwa meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan, selama kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, selalu ada harapan untuk perubahan. Dan perubahan itu kini mulai terlihat, tidak hanya di Gaza,
tetapi di seluruh dunia. Subhanallah, sungguh luar biasa bagaimana Ramadan kali ini menjadi momen yang menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar bagi umat Islam dan seluruh manusia. Apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu dan merasakan semangat kebangkitan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.